Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, dengan saya Naseh. Baik rekan-rekan, kawan-kawan semua. Di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah di pengadilan, khususnya dalam perkara pidana ya. Baik kawan-kawan, di dalam pasal 184 KUHP pada ayat 1 disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Nah, jadi ada 5 alat bukti dalam perkara pidana. Kemudian terkait pengertiannya saya akan coba mengulas sedikit ya. Apa itu yang dimaksud? Yang pertama-tama, apa yang dimaksud dengan keterangan saksi ya. Nah, dalam pasal 1 angka 27 KUHP disebutkan keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Nah, kemudian yang kedua, keterangan ahli. Nah, dalam pasal 1 angka 28 KUHP disebutkan pengertian keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini bisa dalam tingkat penyelidikan maupun di dalam proses persidangan nantinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bukti surat. Nah, dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang cukup jelas terkait surat. Namun KUHP hanya memberikan penjelasan sesuai pasal 187 KUHP. Nah, di situ salah satunya disebutkan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHP ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nah, jadi surat yang akan digunakan dalam pembuktian yaitu dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nah, kemudian ada dijelaskan pula berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atas surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaannya yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Nah, kemudian alat bukti yang keempat yaitu bukti petunjuk. Dalam pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Kemudian alat bukti yang terakhir yaitu keterangan terdakwa.
Dalam pasal 189 ayat 1 KUHP, definisi mengenai keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Nah, baik teman-teman, itu sedikit penjelasan singkat mengenai apa alat bukti yang sah di pengadilan. Silakan komentar atau ada pertanyaan terkait alat bukti surat, kirim di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.